Menyusun cerita praktik baik best practice. Menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak. Terkait pengalaman. Mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi. MTS Miftahul Falah Dizki. Lingkup pendidikan. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Sanawiyah. Tujuan yang ingin dicapai. Meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan manusia dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning. Penulis Tifa Wina Dornik, SPD. Pelaksanaan Aksi 1 Pertemuan 1 tanggal 1 Oktober tahun 2022. Aksi 1 Pertemuan 2 tanggal 5 Oktober tahun 2022. Proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan paling penting dalam pencapaian dan peningkatan hasil belajar siswa. Melalui proses belajar mengajar yang baik akan terwujud peningkatan hasil belajar yang signifikan. Hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai seseorang setelah melalui proses pembelajaran dengan terlebih dahulu diberikan evaluasi setelah proses pembelajaran berlangsung. Biasanya hasil belajar dituangkan dalam bentuk angka. Hasil belajar yang tinggi atau rendah menunjukkan keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dalam proses pembelajaran. Jonathan Limbong, 2022. Namun, kenyataan kondisi hasil belajar kognitif sistem pencernaan di MTS Miftahul Falah Dizki masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari tes awal hasil ulangan harian pada materi sistem pencernaan manusia kelas 8A MTS Miftahul Falah Dizki tahun pelajaran 2022/2023. Diperoleh bahwa 25 orang siswa atau sekitar 80% berada pada kategori kurang dari nilai KKM. 2 orang siswa atau sekitar 7% berada pada kategori cukup dari nilai KKM dan hanya 2 orang siswa atau sekitar 7% siswa berada pada kategori baik dari nilai KKM. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala MTS Miftahul Falah Dizki, teman guru dan sejawat, pengawas Kemenak Deli Serdang dan pakar pendidikan, yang menjadi faktor-faktor rendahnya hasil belajar siswa pada sistem pencernaan manusia adalah karena pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat, ditambah lagi minat belajar siswa yang rendah, bahan materi pelajaran yang sifatnya abstrak, kurangnya sumber belajar siswa, kurangnya dukungan orang tua untuk belajar IPA, dan siswa enggan bertanya tentang materi yang belum dipahami. Kemudian pembelajaran yang berlangsung di kelas masih berpusat pada guru, teacher center, dan rata-rata guru di MTS Miftahul Falah Dizki masih menggunakan metode ceramah sebagai metode andalan, sehingga pembelajaran terkesan membosankan dan berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. Discovery Learning merupakan pembelajaran berdasarkan penemuan, inquiry based, konstruktivis dan teori bagaimana belajar. Model pembelajaran yang diberikan kepada siswa memiliki skenario pembelajaran untuk memecahkan masalah yang nyata dan mendorong mereka untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Dalam memecahkan masalah mereka, karena ini bersifat konstruktivis, para siswa menggunakan pengalaman mereka terdahulu dalam memecahkan masalah. Kegiatan mereka lakukan dengan berinteraksi untuk menggali, mempertanyakan selama bereksperimen dengan teknik trial and error. Ridwan Muhammad, 2015. Menurut penelitian Aryani Kusuma Putri, Beni Setiawan, Muhammad Arif Mahdi Anur, 2022, melakukan penelitian tentang penerapan Discovery Learning berbantukan video animasi untuk meningkatkan hasil belajar pada materi sistem pencernaan manusia. Mereka menemukan bahwa penerapan model Discovery Learning berbantukan video animasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hal di atas, saya merasa perlu menerapkan model pembelajaran Discovery Learning sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa kelas 8 MTS Miftahul Falah Dizki pada materi sistem pencernaan manusia.
Praktik penerapan model pembelajaran Discovery Learning ini penting untuk dibagikan karena bisa menjadi referensi bagi teman-teman guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan saya. Model Discovery Learning dapat menjadi alternatif solusi dalam memecahkan masalah rendahnya hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan manusia. Sebagai seorang guru IPA, saya berperan sebagai fasilitator terlaksananya model Discovery Learning pada pembelajaran IPA di kelas saya dan bertanggung jawab terhadap peningkatan hasil belajar siswa saya secara langsung. Kemudian selain itu juga saya merasa perlu untuk menyampaikan kepada rekan guru di MTS Miftahul Falah Dizki bahwa model pembelajaran Discovery Learning termasuk salah satu model pembelajaran inovatif yang bisa diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di lingkungan MTS Miftahul Falah Dizki. Tantangan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan adalah model Discovery Learning yang saya terapkan di kelas 8A MTS Miftahul Falah Dizki. Ini merupakan model pembelajaran yang belum pernah saya terapkan sebelumnya, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi saya dalam menerapkan sintak-sintak pembelajarannya di dalam kelas. Tantangan pertama yang saya hadapi adalah dalam kegiatan stimulasi, stimulation, di mana siswa belum terbiasa mengidentifikasi masalah yang terdapat pada materi sistem pencernaan. Ketika gambar yang terkait pada sistem pencernaan dimunculkan pada kegiatan identifikasi masalah, problem statement, banyak siswa yang terlihat bingung untuk menentukan masalahnya. Tantangan berikutnya adalah ketika tahap pengumpulan data, data collection. Ada siswa yang bermain-main ketika mencari informasi terkait materi sistem pencernaan sehingga hasil pencarian informasi yang kelompok mereka peroleh kurang maksimal. Kemudian ketika melaksanakan tahap verifikasi, verification, pada tahap ini, siswa kurang percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan suasana diskusi antar kelompok tidak hidup. Siswa tidak berani menanggapi hasil diskusi kelompok yang tampil. Dan yang menjadi tantangan selanjutnya adalah siswa tidak berani menyimpulkan pembelajaran. Yang terlibat langsung dalam penerapan model pembelajaran Discovery Learning ini adalah guru, dalam hal ini saya sendiri dan siswa kelas 8A MTS Miftahul Falah Dizki. Namun secara tidak langsung yang terlibat adalah teman guru sebagai observer, tim kamera, dan kepala madrasah yang sudah memberikan kesempatan saya dalam menerapkan model Discovery Learning ini. Langkah-langkah dalam menghadapi tantangan. Langkah-langkah yang saya ambil untuk menghadapi tantangan tersebut adalah membuat persiapan yang baik. Persiapan saya mulai dengan menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari 5 set, yaitu RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Kelima set perangkat pembelajaran tersebut saya siapkan untuk 2 kali pertemuan, di mana untuk pertemuan pertama saya mengambil materi sistem pencernaan pada submateri nutrisi dan pada pertemuan kedua saya mengambil materi pada submateri organ-organ sistem pencernaan dan mekanisme pencernaan manusia. Sedangkan bahan ajar yang saya siapkan berupa printout tentang materi sistem pencernaan untuk 2 kali pertemuan. Untuk LKPD, lembar kerja peserta didik, juga saya sesuaikan dengan sintak-sintak model pembelajaran Discovery Learning pada materi sistem pencernaan manusia. Kemudian penggunaan media pembelajarannya saya menyiapkan tayangan berupa gambar dan video juga slide materi yang disajikan dalam PowerPoint. Untuk instrumen penilaian, saya menyiapkan instrumen penilaian kognitif, afektif dan juga psikomotorik. Adapun yang terlibat dalam penyusunan perangkat pembelajaran adalah saya sendiri, dengan arahan dan bimbingan dari Ibu dosen Dr. Siti Saenab, MPD dan guru pamong Bapak Nasmur Kohar, MPD, juga dengan mempertimbangkan kritik dan saran dari teman-teman guru. Pada tahap pelaksanaan, pertemuan pertama, saya menerapkan model pembelajaran Discovery Learning pada materi sistem pencernaan manusia submateri nutrisi dengan durasi waktu 2 jam pelajaran, 80 menit dengan metode observasi, diskusi dan praktikum. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan pendahuluan yaitu menyampaikan salam, menanya kabar, memberikan apersepsi, memberikan pre-tes dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti berupa penerapan dari sintak-sintak model Discovery Learning pada materi sistem pencernaan submateri nutrisi, yaitu pada tahap stimulasi, stimulation. Saya menampilkan gambar bakso kojek dan video orang yang sedang berjualan bakso kojek untuk menstimulus siswa dalam mengidentifikasi masalah, problem statement, dan menuliskannya di LKPD. Ketika ada yang bingung dan bertanya bagaimana cara mengidentifikasi masalah, maka saya mendatangi kelompoknya dan membimbingnya dengan mengkaitkan gambar dan video dengan materi nutrisi, dan saya juga memberikan narasi tentang masalah pada tampilan PowerPoint sehingga memudahkan siswa dalam mencari masalah dari materi nutrisi tersebut. Selanjutnya pada sintak mengumpulkan informasi, data collection, saya membimbing siswa untuk mencari informasi seluas-luasnya terkait dengan masalah yang mereka temukan untuk mencari solusinya dengan berbagi sumber seperti dari bahan ajar yang sudah dibagikan kepada siswa, atau dari sajian informasi dari internet sebagai bahan diskusi kelompok yang akan dituliskan ke LKPD nantinya. Ketika menjumpai ada siswa dalam kelompok yang tidak aktif mencari informasi dan tidak mau berdiskusi, maka saya membagi tugas dan tanggung jawab ke masing-masing anggota kelompok agar siswa lebih serius dan bertanggung jawab menyelesaikan LKP-nya disertai dengan memberi motivasi agar mereka lebih semangat lagi dalam mencari informasi. Kemudian pada sintak pengolahan data processing, saya membimbing siswa untuk melakukan percobaan berupa uji makan sederhana, yaitu uji amilum dan uji fit-C pada bakso kojek. Pada tahap ini hampir semua siswa aktif melakukan percobaan. Selanjutnya pada sintak verifikasi, verification, saya membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terkait dari masalah dan solusi yang sudah mereka pilih. Ternyata siswa masih malu-malu dan belum percaya diri karena belum terbiasa dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Namun saya tetap memberikan dukungan dan motivasi juga semangat kepada siswa sehingga meskipun malu mereka akhirnya memberanikan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya saya mengarahkan siswa yang tidak maju untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang maju presentasi. Namun tidak ada satupun perwakilan kelompok dari yang tidak presentasi bertanya ataupun memberi tanggapan sehingga suasana diskusi tidak hidup. Dalam hal ini saya mengambil strategi untuk menunjuk kelompok tertentu untuk bertanya ataupun menyanggah hasil diskusi dari kelompok yang sudah presentasi, dan ternyata berhasil walaupun masih sedikit canggung mereka dalam menanggapi hasil diskusinya. Kemudian pada tahap verifikasi saya juga memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok yang sudah berlangsung, meluruskan konsep terkait hasil percobaan uji amilum dan uji fit-C pada bakso kojek yang dilakukan siswa, juga memberikan penguatan dengan menampilkan slide materi nutrisi. Selanjutnya pada sintak kesimpulan, generalization, saya mendampingi siswa untuk menyimpulkan pembelajaran terkait solusi dari materi nutrisi. Awalnya siswa tidak ada yang mau untuk menyimpulkan pembelajaran, tetapi setelah saya menunjukkan salah seorang siswa untuk menyimpulkan pembelajaran, lalu pada kegiatan penutup untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran, saya memberikan apresiasi pada kelompok yang sudah presentasi dan aktif. Kemudian saya mengarahkan siswa untuk melakukan post-test, mengingatkan untuk literasi dan mempersiapkan materi selanjutnya dan menutup pelajaran. Pada pertemuan kedua merupakan lanjutan materi sistem pencernaan manusia submateri organ-organ sistem pencernaan dan mekanisme pencernaan manusia dengan durasi 3 jam pelajaran, 80 menit dan masih menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode observasi, diskusi dan praktikum. Seperti biasa, kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan pendahuluan yaitu menyampaikan salam, menanya kabar, memberikan persepsi, memberikan pretest dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjut dengan kegiatan inti berupa penerapan sintak-sintak model Discovery Learning yaitu pada sintak stimulasi, stimulation, saya menampilkan gambar dan narasi terkait masalah orang yang sedang makan dalam posisi tidur melalui tayangan PPT. Di langkah ini siswa mulai memperhatikan dengan seksama tayangan yang ditampilkan. Pada sintak identifikasi masalah, problem statement, saya membimbing siswa untuk menemukan masalah dari tayangan gambar orang yang sedang makan dalam posisi tidur. Di tahap ini sudah ada sedikit kemajuan, siswa sudah mulai bisa berdiskusi dan menentukan identifikasi masalah pada kelompoknya dan berhasil menuliskan identifikasi masalahnya di LKPD yang telah dibagikan. Kemudian pada sintak mengumpulkan data collecting,
juga mengalami kemajuan di mana siswa sudah berusaha mencari informasi dengan baik melalui bahan ajar, buku paket maupun mencari informasi dari internet dan berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya. Pada sintak mengolah data processing, juga berjalan dengan baik. Di sini siswa melakukan percobaan proses pencernaan yang terjadi di mulut. Semua siswa aktif dan bekerja sama dalam melakukan percobaan. Selama kegiatan percobaan berlangsung, saya membimbing dan memantau kegiatan praktikum yang sedang berjalan sambil menilai keaktifan siswa ketika melakukan praktikum. Pada sintak berikutnya yaitu verification, siswa sudah mulai percaya diri dalam melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya, dan kelompok lain yang tidak tampil juga sudah mulai menanggapi dengan bertanya kepada kelompok presentasi. Pada tahap ini sudah terjadi peningkatan kegiatan diskusi antar kelompok sudah mulai hidup dibandingkan dengan pertemuan pertama. Setelah itu saya memearikan penguatan mengenai konsep pencernaan pada manusia dibantu dengan tampilan slide PowerPoint. Selanjutnya pada sintak menyimpulkan, generalization, juga siswa sudah mulai mau untuk memberikan kesimpulan terhadap materi pembelajaran. Masuk ke kegiatan penutup dengan mengapresiasi kelompok terbaik lalu memberikan post-test dan mengingatkan literasi dan persiapan belajar untuk pertemuan berikutnya lalu ditutup dengan salam. Selama kegiatan aksi penerapan model Discovery Learning baik pertemuan 1 dan 2 saya dibantu oleh 2 rekan guru yaitu Ibu Yusliawati, SPD dan Ibu Nurtapidah Hanum Sibuea sebagai observer keterlaksanaan model Discovery Learning dan keaktifan siswa mengikuti pembelajaran menggunakan model Discovery Learning. Selain itu juga ada tim kamera yang setia membantu saya dalam mengambil video pembelajaran, Sony, Nabila dan Egi. Selain itu juga ada bantuan secara online dari teman-teman seperjuangan PPG Daljab UNM Makassar juga kunjungan online dari Ibu dosen Dr. Siti Saenap, M.Pd dan guru pamong Bapak Nasmur Kohar, M.Pd yang memantau kegiatan praktik pembelajaran saya. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dan membantu saya dalam mensukseskan kegiatan praktik pembelajaran inovatif penerapan model Discovery Learning pada materi sistem pencernaan manusia ini. Penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada materi sistem pencernaan di kelas 8A MTS Miftahul Falah Diski berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari data pre-tes hasil belajar rata-rata memperoleh nilai 51 yang menunjukkan masih pada kategori kurang dari KKM di MTS Miftahul Falah Diski yaitu 71. Kemudian mengalami peningkatan hasil belajar yang signifikan pada saat post-tes dengan nilai rata-rata 87. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa sudah berada pada kategori sangat baik menurut KKM. Selanjutnya, pada hasil analisis uji N-Gain diperoleh nilai rata-rata N-Gain sebesar 0,76 atau 76,24% yang menunjukkan berada pada kategori tinggi dan termasuk efektif. Dengan rincian sebagai berikut, dari 29 orang siswa, sebanyak 20 orang siswa berada pada kategori tinggi, dan 9 orang siswa berada pada kategori sedang. Dari data di atas terlihat bahwa penerapan model Discovery Learning efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa karena sintak-sintak pada model Discovery Learning menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengalaman belajar secara aktif. Dalam prosesnya, model pembelajaran ini akan membimbing siswa untuk menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari. Ciri-ciri model Discovery Learning antara lain menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran, student center, meminta mereka untuk mencari informasi baru dan menemukan solusi masalah sehingga mereka dapat membangun, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan mereka, dan memberikan mereka tugas yang menggabungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Discovery Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang menitik beratkan kepada keaktifan siswa atau berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Discovery Learning merupakan suatu model pembelajaran yang mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan dan menyelidiki sendiri sehingga hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Dengan belajar penemuan, anak juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi.
Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Lestari, Endang. 2020. Bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan? Respon siswa, dari hasil refleksi pada saat pembelajaran menggunakan model Discovery Learning terlihat siswa senang dan bersemangat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Untuk respon dari rekan guru juga positif. Mereka banyak yang bertanya mengenai sintaks-sintak pada model Discovery Learning dan ingin menerapkan dalam pembelajaran di kelas masing-masing karena berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian respon dari kepala madrasah sangat positif. Beliau mendukung sepenuhnya terhadap keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning karena merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang memang dibutuhkan oleh siswa sekarang ini. Apa yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan? Yang menjadi faktor keberhasilan dari terlaksananya strategi yang dilakukan adalah dukungan, bimbingan dan arahan dari dosen Ibu Dr. Siti Saenab, M.Pd dan guru pamong Bapak Nasmur Kohar SPD, MPD yang setia dan sabar memberikan banyak ilmu sehingga saya bisa berhasil mempraktikkan model pembelajaran Discovery Learning. Selain itu dukungan dari kepala madrasah yang sudah memberikan saya izin dan memfasilitasi saya sehingga saya bisa menerapkan model Discovery Learning ini di MTS Miftahul Falah Dizki. Kemudian dukungan dari rekan guru Ibu Yusilawati SPD dan Ibu Ir. Nurtapidah Hanum di MTS Miftahul Falah Dizki berupa kesediaan waktunya untuk menemani saya menjadi observer pada saat terlaksananya pembelajaran di dalam kelas. Kemudian tidak terlepas dari keberhasilan tim kameraman Sony Nova Andri dalam merekam video pembelajaran di pertemuan pertama dan Nabila dan Egi di pertemuan kedua, juga kritik dan saran dari teman-teman PPG Daljab Universitas Negeri Makassar. Dan tidak kalah penting adalah keaktifan siswa-siswi MTS Miftahul Falah Dizki dalam mengikuti pembelajaran materi sistem pencernaan manusia. Terima kasih saya ucapkan untuk semua dukungannya. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Bahwa penerapan model Discovery Learning terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIIA MTS Miftahul Falah Dizki tahun ajaran 2022/2023 pada materi sistem pencernaan manusia. Sekian penjelasan tentang menyusun cerita praktik baik, best practice. Menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.